Oke pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Ini sesi yang bagi Mang Adun pribadi ya ini ditunggu-tunggu banget sih ya, yaitu balas komentar dari atau baca komentar dari siapa saja yang sudah masuk. Dan bagi pioners yang merasa sudah berkomentar nih ya, saatnya Mang Adun jawab. Oke. Ya, baca-baca juga banyak sudah yang komentar, banyak banget bahkan ya yang sudah komentar, yang bertanya dan memberikan tambahan informasi juga dan sebagainya lah. Jadi, yuk kita ngobrol sama-sama aja di sini ya. Dan sebelumnya, oh iya, Mang Adun mau mengucapkan selamat ya buat semua pioners. Apa Mang? Nggak ada ya, maksudnya channel Mang Adun sampai juga di 4000 subscribers. Kenapa mengucapkan selamat seperti biasa ya kepada pioners Mang Adun, jujur ya, karena Mang Adun pribadi nggak ada apa-apanya tanpa pioners. Mang Adun sampai bertanya, ini kok subscribe tambah terus ya, apa orang semua ini? Mudah-mudahan ya, walaupun ya tidak selalu yang subscribe itu juga nyimak-nyimak juga, karena kalau misalkan dibandingkan kan persentasenya berapa itu dari 4000 subscribe, tapi yang nonton cuman ya batasan 1000-2000 lah ya. Udah lama banget nggak ada informasi yang lebih hot dari yang biasa-biasanya, jadi ya standar aja 1000-2000 ya. Dulu pernah waktu challenge speed today itu, wah kayaknya itu dibagikan kemana-mana sampai di grup WhatsApp yang mau gabung lah, ini ada video gua di sini ya kan, tapi di download nggak ada masalah, nggak apa-apa, itu anggap sebagai ya apa ya namanya, kebaikan aja biar bermanfaat buat semuanya. Oke, itu sampai di 8000 itu yang waktu challenge speed today ya. Oke, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat ya buat semua pioners yang sudah turut serta berkontribusi sehingga Mang Adun pribadi ya merasa semakin banyak pioners yang nantinya akan lebih ya mendapatkan pendidikan penetwork bareng-bareng di sini ya. Tuh senangnya di situ Mang Adun. Oke, kalau cuan ya iya, nggak munafik itu ya. Jadi itu juga Mang Adun bagikan, nanti kita bakal gajian bareng lagi ya, amin. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa komentar ya, kita akan baca sama-sama, jawab sama-sama. Kalau Mang Adun nggak bisa jawab ya pioner yang jawab ya. Enak aja lu Mang, nggak lah ya, itu mah bagi yang mau saja. Kalau yang tidak mau ya nggak apa-apa ya, kita punya kadar masing-masing. Oke, jadi di sini sudah ada Pak RW Otomotif. Oke lah Mang Adun, ngopi hitam mantap ya, mantap ya. Nah, terus dari Pak Aza, open minute 2049. Aduh, keburu modiar Mang Adun ya. Berapa itu? Sekarang 2000 baru 2024 ya, 20 tahun kemudian ya. Mudah-mudahan Mang Adun dan semua pioners ya sehat selalu, amin. Terus Pak Ruski, nyimak sambil ngopi malam Mang Adun. Oke, nah ini ada Pak Anggita Vivo Purwoto ya. Katanya, maaf Bang, mau nanya tentang perpanjangan waktu. Wah, ini kan soal dashboard ya, badas kemarin. Soal waktu perpanjangan QC ya, di situ ya, tentang perpanjangan waktu QC untuk menjadi syarat open minute. Nah, 15 juta pioners yang lulus QC, sedang pendaftar PAI 60 juta, kurang lebih lah ya, 50 jutaan aktif, sedangkan QC yang lulus hanya 15 juta akun yang ditentukan. Jika tidak melakukan QC dalam tenggang waktu yang ditetapkan akan kehilangan koin. Betul. Pertanyaannya, 35 juta dari 50 juta penambang aktif dikurang 15 juta pioners yang lulus QC, berarti 35 juta pioners yang tidak melakukan QC. Apakah akan kehilangan koinnya pioner yang berjumlah 35 juta? Terima kasih, mohon informasinya. Oke, Mang Adun di sini jawab hanya sebatas sepengetahuan Mang Adun saja ya. Jadi memang kabarnya itu 60 juta pengguna. Nah, tapi di sini Mang Adun pribadi ya tidak bisa memastikan dan tidak tahu yang aktif itu berapa. Satu ya. Dan yang kedua, di sini juga soal 35
5 juta pioners ya yang dipotong ya, kisaran 50 jutaan lah ya yang aktif gitu, terus dipotong 15 juta yang lulus QC ya syarat open mainnet, berarti 35 jutanya itu pioners apakah akan kehilangan koin, kan itu pertanyaannya ya gitu. Jadi jawaban Mengadun yang pertama itu ada pioners yang penghitung waktu mundurnya berjalan. Itu tergantung pioner itu sendiri. Kalau mau menyelesaikannya ya, memasukkan ke halaman dukungan itu informasinya atau apa kendalanya, ya itu akan mudah-mudahan cepat diberikan misalkan undangan QC ulang gitu kan, verifikasi wajah atau apapun yang sekiranya bisa diselesaikan. Karena Picor Team pernah kita spill ya waktu itu penampakan pop up apa yang harus diselesaikan oleh pioners, dan di India kayak di Jatin Gupta sudah pernah nemu ya itu pop upnya itu. Nah mungkin di pioners Indonesia Mengadun nggak tahu ya, karena Mengadun kan tidak mengalami itu penghitung waktu mundurnya berjalan. Oke, nah juga yang 35 juta ini Mengadun lebih yakin banyak yang penghitung waktu mundurnya khusus di Indonesia loh ya, itu yang dijeda oleh sistem, yang artinya ya tinggal nunggu saja nanti kapan sistem akan mengaktifkannya kembali. Seperti itu ya. Jadi itu kita tidak bisa yang banyak kita lakukan, ya sudah tunggu sistem. Karena apa? Kita cukup melakukan liveness atau verifikasi wajah ya. Jadi dari 35 juta pengguna yaitu dibagi ya, ada yang penghitung waktu mundurnya aktif. Nah yang sudah dipastikan hilang itu yang penghitung waktu mundurnya berjalan. Oke, kalau yang penghitung waktu mundurnya dijeda itu dijamin oleh sistem aman ya, seperti itu. Jadi itu salah satu sistem untuk, atau bisa dikatakan apa ya, solusi untuk supaya pie-nya tidak hilang ya. Kalau misalkan tidak sampai lulus QC tapi penghitung waktu mundurnya dijeda, ya aman pie-nya gitu ya. Oke, itu sepengetahuan Mengadun. Silahkan kalau misalkan mau menambahkan informasi ya. Terus ini ada Rahman ya. Terus akun saya sama istri sudah lulus QC sudah 3 bulan tapi belum migrasi. Apalagi yang dilakukan supaya migrasi? Tidak ada ya, yang tahu migrasi itu hanya sistem dari sana, dari Picor Team. Oke, kita tinggal tunggu saja. Itu kabarnya itu ya bisa dikatakan rombongan lah sekalinya migrasi itu ya, karena Core Team. Nah menyangkut ke masalah yang di sini 15 juta QC, ingat berarti 35 juta pioners yang lain. Kalau misalkan di QC berarti kalau misalkan 50 juta pengguna yang aktif itu yang migrasi yang 10 juta syaratnya, berarti sisa 40 juta pioners loh, nggak sedikit itu yang nggak migrasi ya gitu. Jadi sabar, itu bahkan Pak Edi Purnomo pernah kita bahas sebelumnya, mungkin ada kloter kedua seperti itu ya gitu. Sabar aja, yang penting akun kita aman. Intinya itu perkara misalkan sudah open mainnet belum migrasi juga jangan takut, nanti tetap dilanjutkan ya, karena janji Picor Team atau komitmen Picor Team selama kita manusia nyata itu tidak akan ditinggal. Oke ya. Terus di sini ada siapa itu, Pak Ersa sudah pencinta kucing yang belum migrasi gimana Bang? Maksudnya punya saya kan separuh koin udah migrasi beberapa bulan yang lalu, tapi masih separuh lagi yang belum migrasi. Nah ini harus bagaimana langkahnya? Terima kasih. Sama ya jawabannya dengan yang Pak Ersa tadi. Mengadun juga udah pernah migrasi, dan yang sekarang Mengadun kunci gitu. Jadi kalau ada yang belum migrasi itu dijeda oleh sistem atau tinggal nunggu antrian saja. Seperti itu ya, karena kita tahu di situ sudah dibahas di dashboard itu ya gitu. Itu apa ya, dari 6 juta loh, dari 10 juta tuh cuman baru 6 juta. Berarti kan kita butuh berapa, 4 jutaan lagi lah ya, kurang lebih seperti itu untuk mencapai target Picor Team. Tuh syukur-syukur kalau dapat lebih gitu loh ya. Jadi kalau syukur-syukur nih 4 juta itu kita yang termasuk gitu loh. Terus ini dari siapa, Wop Mandiri, ini proyek kelamaan jadi banyak pioner pada mundur. Ya itu sih silahkan, mau mundur mau maju mau diem aja nggak ada masalah ya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Oke, karena yang masih bertahan bahkan ada yang baru ngerekrut baru juga ada, jadi itu
silahkan saja, kembali ke diri masing-masing. Ada yang mau mundur silahkan, ada yang mau maju silahkan, ada yang mau bertahan juga tidak apa-apa, seperti itu. Ini Pak Dewi mantap ya. Jadi ini yang request soal ibadah siapa Pak Dewi. Oke Pak Dewi, makasih juga ya sudah ya kita ngobrol-ngobrol bareng aja. Terus ini soal menyelesaikan status KYC tentatif. Mau nanya nih Bang, checklist mainnet masih kuning di nomor 9-nya, tapi sudah bisa jadi validator. Itu gimana Bang? Sedangkan waktu masih dijeda. Berarti kalau menurut Mang Adun nih ya, soal validator KYC itu tidak ada hubungannya dengan checklist mainnet ya. Gitu loh. Karena apa? Karena kita tahu di sini informasinya nomor 9-nya masih orange. Gitu loh, tapi sudah bisa jadi validator. Berarti itu kendalanya ada di validator. Kita tahu kemarin sortiran tentang validator ya sudah dibahas. Itu berarti untuk siapa ini? Pak Fatoni ya, Pak Fatoni ini berarti selama memvalidasi itu bagus semua ya, seperti itu. Jadi validator, cuman daftar periksa mainnetnya orange, artinya itu menunggu masuk di antrian migrasi, menunggu dimigrasikan, seperti itu. Yang penting penghitung waktu mundurnya itu dijeda. Oke ya, syukur-syukur kalau tidak ada penghitung waktu mundurnya, berarti aman ya buat Pak Fatoni. Terus kita lanjutkan ini sama yang badas ya. Maaf, Mang, maaf bikin konten yang udah yang udah diganti perasa sandi koin udah migrasi, tapi otomatis pas ganti perasa hilang koinnya. Apakah nanti koin yang hilang akan migrasi lagi? Wah, ini gimana nih maksudnya nih? Dari Risk Office ya. Terus Mang, maaf bikin konten yang udah diganti perasa sandi ya, koin udah migrasi, tapi otomatis pas ganti perasa sandi hilang koinnya. Apa nanti koin yang hilang akan migrasi lagi? Oh gini. Itu kan sudah jelas ya. Kita bisa buka di P-browser sini untuk wallet Pi. Ini jelas. Jadi ya dibaca dulu, makanya kalau sebelum buat dompet baru ya, buat perasa sandi baru nih. Di sini ya. Nih, sebagai dompet non kustodial ya, kata sandi dompet Anda hanya dapat diakses secara eksklusif oleh Anda. Jadi tidak tahu menahu nih soal perasa sandi ya, intinya seperti itu. Mau moderator, mau core team, bahkan pun ya, pemulihan perasa sandi saat ini tidak mungkin. Ya, kehilangan perasa sandi Anda dapat membuat dompet baru, tetapi semua Pi Anda tidak dapat diakses. Ya ini ya yang terjadi sama siapa tadi di sini? Pak Riz ya, Riz Office. Jadi koinnya yang hilang ya sudah. Itu bukan berarti apakah nanti koin yang hilang akan migrasi lagi, bukan migrasi lagi. Koinnya ada di perasa sandi yang lama, di dompet yang lama. Kalau misalkan Pak Riz ini ingat perasa sandi lama ya, atau ketemu lah misalkan seperti itu kabar dari moderator bisa dibuka gitu loh. Jadi kita untuk saat ini tidak apa-apa, kata moderator ini loh ya, punya 2 dompet seperti itu. Kalau misalkan ingat di dompet yang lama, jadi bukan hilang. Memang kabarnya itu jelas ya, tadi sudah mengadun spill di situ, kata core team langsung ya, kalau kita membuat dompet baru ya otomatis di dompet yang lama sudah tidak dapat diakses kecuali kita menemukan perasa sandi lama atau ingat dengan perasa sandi lama. Seperti itu ya buat Pak Riz. Oke, terus ini Pak Frans Hadi ya. Saya rasa Pioneer sangat mau mengajukan KYC, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Kecuali Pioneer diberi undangan untuk KYC, baru mereka ikuti petunjuknya, mula mengisi formulir identitas dan lain-lain. Ini sudah pernah bahas di bahas full soal halaman dukungan ya. Jadi ya silahkan ya cek-cek aja, banyak juga pasti YouTuber yang lain yang memberikan tutorial bagaimana cara untuk masuk ke halaman dukungan seperti itu ya. Udah sering mengadun juga bahas soal ini. Jadi kalau misalkan di situ ya kita bisa baca-baca apa yang jadi permasalahan KYC kita tuh ya. Ya betul ya, syukur-syukur makanya dikirimi KYC ulang ya. Cuman mungkin saat ini core team lagi sibuk apa, mengadun juga kan tidak tahu. Oke, terima kasih buat Pak Frans ya. Terus masih Pak Frans Hadi.
tolong informasinya Bang, jika ada tulisan di jeda, ini kan udah kita bahas tadi ya, 3 hari ini artinya bagaimana Bang? Saya memang tentatif, daftar periksa mainetnya sudah hijau sampai nomor 8, nomor 9 belum hijau. Saya juga sudah lakukan Lipnas 3 kali tetapi masih tentatif. Saya bingung dengan jeda 153 hari itu, bagaimana nasib kami Bang? Oke, itu udah pernah Mang Adun bahas ya sebetulnya. Jadi keterangan silahkan cari aja di videonya Mang Adun ya, masuk ke beranda channel Mang Adun, itu keterangan kalau misalkan sistem di jeda itu penghitung waktu mundurnya itu apa maksudnya, itu udah dibahas ya. Jadi dan tadi juga udah dibahas ya, itu artinya aman, nanti akan dilanjutkan lagi oleh sistem ketika sistem ya menemukan apa yang jadi permasalahan dari Pak Frans Hadi ini. Itu yang penting, penghitung waktu mundurnya itu jangan berjalan seperti itu. Kalau berjalan itu artinya dalam bahaya, koin painya bisa hilang. Tapi kalau dijeda itu artinya painya aman gitu loh. Nanti kalau misalkan permasalahannya ditemukan sama core team, nanti akan dihidupkan lagi dan akan dikirimi misalkan untuk KYC ulang atau mengisi apa kan gitu ya, menurut informasi beberapa waktu lalu gitu. Jelas ya ini buat Pak Frans Hadi. Jadi santai saja kalau yang penghitung waktu mundurnya di jeda ya, menurut informasi ya seperti itu, sudah sering dari kemarin-kemarin ya. Mungkin ini bagi pioners yang baru gabung di channel Mang Adun ya, silahkan dicek-cek aja. Terus ini Pak Khairul Anwar, Mang dalam jadi validator tingkat validasi sudah 95%. Terus apa Mang penyebabnya persentase tak berubah? Tolong Mang pencerahannya. Persentase tidak berubah itu dikarenakan kita akurasinya ya segitu-gitu aja ya. Karena apa? Pernah ada kejadian itu Pak Edi ya, Pak Edi Purnomo, yang tadinya kalau nggak salah ini ya, Mang Adun udah lama juga sih, 86% itu jadi naik ke 92. Nah itu karena Pak Edi sudah kembali menjadi validator dari yang tadinya sebelumnya enggak ya. Itu catatan pertama. Nah, kalau misalkan inti untuk kasusnya Pak Khairul Anwar ya, selama kita masih jadi validator, yang menurut Mang Adun nggak ada masalah, 95 itu termasuk bagus gitu loh. Nah kenapa tidak berubah ya, karena memang kita akurasinya di situ-situ saja gitu. Dan 95% seperti Mang Adun katakan sebelumnya, tidak ada yang sampai 100%. Artinya ya pasti kita mengalami kesalahan lah, dan kesalahan itu ya itu sulit untuk diperbaiki. Karena apa? Core team sekarang mengadakan penghapusan akun kan kayak gitu ya. Itu jadi yang 95% menurut Mang Adun dibilang bagus ya. Jadi tenang-tenang saja. Yang penting masih jadi validator dan daftar periksa mainnetnya itu bagus semua, udah damai itu sebetulnya ya. Kalau soal presentasi mah itu nomor sekian lah. Itu tandanya akurasi kita di dalam memvalidasi pioners ya, seperti itu. Baik, terus kita lanjutkan. Ini ada Pak Ridho, tetap menyimak selalu Mang Adun. Oke ya. Terus ada siapa ini? Bang Adun, KYC tentatif saya dari Mbak Yuli Yasih ya. Bang Adun, KYC tentatif saya sudah kembali hijau atau lulus KYC dengan 3 kali terverifikasi wajah dan tidak ganti sandi. Ya banyak ya yang testimoni seperti itu. Tapi kabar untuk yang belum verifikasi nomor telepon nggak tahu nih ya, apakah udah bisa untuk kembali, karena banyak pioner juga yang kesulitan ya gitu. Tapi nanti di bawah ada kabar lagi. Oke. Terus ini dari Pak Rudi, lagi nyimak Bang. Oke siap Pak Rudi, buat semuanya ya, sehat selalu. Terus ini dari Muaratakus, Baok Rawei geus barodas can open wae. Nah ini ada yang balas apa ya, dikrok wae lah. Coba ini siapa? Abah Ombang coba ya. Ini bahasa dari Jerman mana Bah ini Bah? Mang Adun jujur ya, Jerman Barat kayaknya nggak ada, Jerman Tengah juga nggak ada. Jadi penerjemah kita Abah Ombang barangkali tahu ya, silahkan terjemahkan. Terus Sohidun Idun. Ini menurutku yang download memang 60 juta
juta, tapi yang aktif kurang dari 20 juta. Nah, terbukti dari ratusan referral yang aktif cuma 10 orang itu rata-rata. Betul sekali ya. Jadi yang mengadun ini bahas soal yang love di Minevi.com itu ya, masa cuman ada 11.000 doang kan gitu ya. Itu betul, banyak referral kita yang tidak aktif, ya sudah biarkan saja. Makanya itu urusan Pikor Tim agak ribet menambah pekerjaan Pikor Tim ya jadinya gitu. Terus Pak Edam Ahendra, nah, ini Pak Edam Jaya bukan ya, ganti nama mungkin ya, apa beda orang kan gitu. Tugas pioner hanyalah mengajukan KYC Mangadun, migrasi mah itu urusan core team ya, betul ya. Jadi tugas pioner itu hanyalah mengajukan KYC, dan ya tentunya ya bagi yang belum mengajukan KYC silahkan ya. Kalau soal migrasi maksudnya begini, jadi pembahasan kita soal migrasi Mangadun apa ya, sambungkan kepada apa yang sering kita bahas, yaitu migrasi bagaimana pioners. Nah, maksudnya kalau misalkan pioners banyak yang sudah lulus KYC, ya otomatis gitu loh, akan banyak juga yang migrasi. Karena apa? Kalau sudah lulus KYC ya, apalagi sudah jadi validator, nah di situ saatnya kita memverifikasi pioners ya, yang belum lulus KYC jadi lulus KYC dan migrasi. Nah, kalau misalkan khususnya soal migrasi yang dikatakan itu urusan Pikor Tim, ya betul ya, itu loh, itu core team yang juga ya. Tapi kabar dari Dorisin, maksud Bang Adun seperti itu ya, itu bagaimana banyaknya pasar gelap di daerah tertentu kan gitu, penjualan koin, pembelian koin. Bahkan kita tahu ya, ada sempat waktu itu dibahas ya, ada YouTuber yang sampai jual beli ada. Makanya jangan heran kalau di Indonesia itu migrasi susah, banyak yang kayak gitu ya, di Facebook apalagi jual beli gitu loh. Nah, itu Pikor Tim melihat ke situ. Jadi ini tidak aman nih kalau dimigrasikan. Jangan-jangan painnya nanti dijual. Itu maksudnya. Jadi hindari pasar gelap ya. Tuh maksudnya. Jadi bagaimana di daerah tersebut. Oke. Terima kasih buat Pak Edam Ahendra. Terus ini Pak Julius Jinjaya. Banyak yang salah persepsi Mang, katanya. Disangka open mainnet mundur. Padahal mundur dikit-dikit juga nggak apa-apa. Yang penting mah jadi. Iya. Betul ya. Ya soalnya kita ngelihat sendiri sih. Di Minevi.com di paling bawah, silahkan cek lagi aja, tetap Pikor Tim mengatakan 2024 gitu loh. Kalau misalkan ya ini ya, khawatirnya kan Mangadun kalau bahas open mainnet tuh, jujur ya Mangadun bukan berarti nggak mau bahas. Kadang ke Mangadun tuh kalau misalkan ngelihat thumbnail atau judul-judul YouTube yang lain-lain, open mainnet, aduh, itu maksudnya biar diklik apa gimana, biar ditonton apa gimana gitu loh, apa-apa dihubung-hubungkan dengan open mainnet. Itu jauh sebenarnya. Kalau misalkan yang di dalamnya bahas apa, ya bahas aja, kasih judulnya apa kan gitu ya. Jangan benar-benar dihubung-hubungkan dengan open mainnet supaya misalkan pioner banyak yang nonton tapi kan akhirnya kecewa, tidak sesuai gitu loh. Apalagi kalau dikatakan itu open mainnet mundur, Core Team aja tidak bilang open mainnet mundur, itu aja sih. Oke, thank you buat Pak Julius Dinjaya ya barusannya. Terus di sini ada Mbak Yanasri, berita dahsyat yang bikin lumpuh para penyinyir. Alhamdulillah saya nggak nyangka bisa berada di dalam proyek ini walaupun hanya dengan klik petir. Terima kasih Allah ya. Kita bersyukur ya udah update informasi selalu, era digital dan sebagainya, dan mudah-mudahan ya seperti itu. Terus ini ada dari Pradipta Makmur. Pak Pradipta, Bang, verifikasi nomor eksis gagal terus infonya Bang. Aduh, itu kalau soal itu ya kita tahu Indosat juga ya, jadi itu pernah dibahas. Jadi menurut kasus yang Pak Suhaidi alami itu dibersihkan, dan faktor HP ketika Pak Edi ganti HP itu langsung lulus ya, verifikasi nomor teleponnya seperti itu, verifikasi wajah dan sebagainya. Itu bisa pengaruh ke banyaknya sampah, banyaknya file, jadi dihapus-hapusin, contoh itu bisa ya. Nah, kalau misalkan berhubungan dengan nomor eksis juga Pak Asep bisa, waktu kemarin kita bahas ya itu ya nomor eksis. Tapi kalau Indosat nih mana nih, belum ada yang ngasih info Indosat Bang Adun, makanya belum sampai sekarang. Punya Kunda ada menu hapus, ini di cara menambahkan anggota di security circle dan cara menghapus gitu ya. Punya Kunda ada menu menghapus, sebetulnya ada buat siapa ini ya,
Imdadel ya, Pak Imdadel. Sini Mang Adun kasih lihat ya. Kita masuk ke P-Browser. Cara untuk menghapus di security circle ya. Di apa ini, lingkaran keamanan ya. Di sini, nah ini kan ada nih nama-namanya ya. Nih, kita tinggal ketuk saja nama yang mau dihapus. Yang mana? Misalkan yang paling atas, ketuk. Tuh. Ada di situ. Ada view profile, ada remove ya. Ya ketuk saja remove, beres ya. Itu bisa diganti misalkan, karena di bawahnya bisa kita lihat ya. Di bawahnya bisa kita lihat tambah dari kontak, tambah pengguna apa yang ada. Jadi bisa diganti. Oke. Terus kita lanjutkan, ini tadi siapa? Udah ya, Pak Imdadel. Terus di sini ada siapa lagi? Masih Pak Frans ya. Saya tetap menunggu nih Bang. Hanya nomor 9 yang belum hijau dan sudah lakukan request 3 kali namun belum ada jawaban. Mana nih ya? Belum ada jawaban, justru di daftar periksa mainnet muncul. Ini sudah dibahas tadi ya. Jika seperti ini apakah akun saya aman-aman? Mohon penjelasannya. Sudah ya, sudah dijawab gitu. Tenang aja, kata moderator sih katanya sampai 5 kali. Mang Adun juga baru 3 kali. Terus ini siapa? Kins, Pak Kins ya. Wis zamane dun. Akhir zaman NC ya Pak Kins ya, betul, memang itu harus diganti uang apa, mata uang apa itu, mata uang kertas dengan mata uang digital ya. Terus ini dari Pak R Sarah yang tadi ya, Esa Rahman, kalau pejabat yang suka korup berarti kurang suka dengan Pai karena nggak bisa. Aduh, nggak tahu ya, ini jujur bukan Mang Adun yang ngomong ya, ini mau bahas soal itu teh gimana ya, nggak enak juga soalnya itu takutnya kan sarkas kan gitu, terkesannya nyindir-nyindir ke pemerintahan. Enggak sih, nggak ada maksud ke situ ya Mang Adun ya, tapi yang jelas gitu loh, emang di negeri kita itu susah ya gitu loh, sistemnya tidak ada yang tahu. Maksudnya gimana Mang? Maksudnya gini, di atas itu sedang terjadi apa ya, kita kan tidak tahu ya. Mang Adun sudah sering kali di video manapun mengingatkan kepada, ayolah siapa yang misalkan ada di kalangan atas lah, tolong bocorkan kepada menteri apalah gitu, supaya bahas juga soal Pi Network. Itu yang Mang Adun pengen ya. Ya kalau soal nggak suka Pi, nggak tahu ya, Mang Adun nggak berani komen. Oke ya. Thank you buat Pak Ersa. Terus Pak Dolar Zezi, Bismillah kun payakun, amin. Terus ini Pak Motivator Salap, ini orang nggak paham sistem blockchain dengan airdrop. Mana ini yang soal mata uang kertas dan digital ya, mata uang digital. Maksudnya nggak paham airdrop dan sistem blockchain gimana nih? Kan ada di situ yang informasi dari Pihot News ya, maksudnya ke Pihot News, tapi kayaknya Pihot News paham banget deh. Soalnya gini ya Pak Motivator Salap ya, jujur ya, kalau airdrop kita tahu ditambang secara gratis itu cryptocurrency. Cuman yang menjadi masalah, kripto itu beda dengan mata uang digital. Kalau kripto itu aset digital, mata uang digital itu untuk pembayaran, bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk bayar barang dan jasa. Itu beda. Kalau aset digital bisa nggak Mang? Nggak bisa kalau kripto biasa ya. Makanya nggak tahu nih ya seperti itu ya, yang untuk lebih jelasnya. Karena kripto itu beda dengan mata uang digital ya. Akhirnya kan pada kesininya Bitcoin, Ethereum sedikit-sedikit bergeser menjadi mata uang digital juga, karena mau dijadikan alat pembayaran itu ya, buat transaksi. Tapi ya kalau Pi Network memang ditargetkan sebagai misi dan visinya itu mata uang digital seperti itu. Karena apa? Ya sudah banyak terjadi peer to peer aplikasi ya. Itu jadi bisa untuk pembayaran barang dan jasa. Itu bedanya ya antara kripto atau aset digital dan mata uang digital. Seperti yang sering mau dikatakan, Pi Network itu secara fisik ya gitu loh, itu jelas kripto memang, tapi secara fungsi itu difungsikan sebagai mata uang digital. Oke, ini ada Pak Rido, yang penting gaspol Mang Adun, temanya luar biasa, mengena semua, amin ya. Terus Pak Nurman, ini saya juga sudah menyadari sejak lama kekurangan atau kelemahan uang fiat yang sangat tidak adil.
Ya memang sih ya seperti itu ya, kita aduh cuman mengandalkan nomor seri, nggak taunya kita tidak tahu tuh nomor serinya nggak tercatat di seperti itu yang udah dibahas ya. Seandainya pemerintah sebuah negara tidak menyetujui teknologi blockchain, fix masih ingin bermain kotor melalui website tersebut. Entahlah ya, kita tunggu saja sama-sama ya, mudah-mudahan ya seperti itu. Makanya kenapa kata Kortim ya, waktu itu sempat ada kabar ada beberapa negara yang bahkan tidak menerima Pi. Seperti itu ya, ya mungkin karena apa? Karena Pi menggunakan sistem blockchain transparan, siapa yang mau korup nggak bisa ya. Mungkin ya negara tersebut lah ya gitu, itu ya masih pengen main kotor gitu ya, masuk akal itu. Terus Mbak Ayu, moga saja sesuai harapan, amin. Kerja ditemani Mang Adun ya. Oke, nggak apa-apa sambil kerja juga ya. Abah, oke hadir bareng ngopi, siap Abah Ombang ya. Terus ini Pak Abdul Rahman, upload Star Network dong Mang Adun, jangan pay network terus ya. Ini jujur ya, pertama HP Mang Adun juga udah pernah rusak, jadi mau kebanyakan aplikasi gimana, yang sidra juga sudah Mang Adun hapus ya, karena KYC-nya susah banget, dan ketua tim Mang Adun udah yang di sidran ya udah nggak aktif gitu, udah maksudnya udah nggak ngasih pengarahan gimana caranya, enggak gitu. Jadi aduh ntar dulu deh ya, Mang Adun juga ini Pi Network juga masih banyak PR ya. Ini atas persetujuan pioners aja ya. Kalau misalkan banyak pioners yang request ya mudah-mudahan ya. Kalau pengennya Mang Adun tuh malahan diisinya itu dengan edukasi seperti itu loh, cerita-cerita. Pengennya Mang Adun seperti itu kalau misalkan apa namanya soal selain Pi Network ya, karena pertama memang ini konten bukan konten ya, ini channel sudah Mang Adun dedikasikan ya, itu sudah ucapan Mang Adun kalau misalkan channel ini lulus monetisasi dan bisa gajian, Mang Adun dedikasikan kepada Pi Network ya. Tapi tidak memungkinkan ya kalau misalkan suatu waktu Mang Adun bahas yang lain, bisa saja tapi mungkin nanti ya. Ini masih banyak yang harus Mang Adun selesaikan di Pi Network, juga banyak pioner yang butuh informasi seperti itu ya. Mang Adun juga pengen sebenarnya meluas kemana-mana biar ya apa sih cuannya cepet gitu kan, temanya juga umum. Ini kan temanya tema komunitas saja, Mang Adun upload informasi yang udah seminggu 2 minggu nggak ditonton lagi kan gitu. Oke ya gitu, nggak apa-apa, Mang Adun mah bukan tujuan ke situ doang gitu ya. Ini terus Mang yang butuh Pi adalah bank yang sudah terkoneksi dengan Pi, jadi uang fiat pioner dapat tukar Pi dengan uang fiat ya. Betul ya. Ya kalau misalkan sudah kayak HSBC itu kan, Hong Kong Central Bank itu ya yang di Cina lah ya. Ya itu mah tergantung regulasi masing-masing di negara aja. Terus itu dari Pak Sarjono Dinasti ya. Terus ini ada Pak Ipan Harpana, nyimak Mang, lanjutkan infonya, hatur nuhun. Oke, sami-sami ya. Ini dari IGD Kartana, Mang kalau tidak pasti jangan ngebacot, nyebarin hoak aja kerjaan lu. Ya itu mah terserah ya, mau apa namanya persepsi masing-masing. Kalau menurut Mang Adun sih, kalau misalkan nggak mau konsumsi informasi yang tidak resmi, ini kan bukan informasi tidak resmi Mang Adunnya, dan Mang Adun juga di situ disclaimer, ini bukan dari Pikortim. Jadi kalau misalkan pengen yang resmi dan tidak hoax, silahkan itu lihatnya di dashboard saja ya, buat Pak IGD Kartana ya. Tuh ada yang balas tuh, Pak Totok Yono, cicing lu katanya, itu bahasa Spanyol Timur kayaknya ya. Terus Pak Ruski sambil ngopi siang Mang Adun ya. Oke, terus Pak Agus Purnomo juga hadir Mang, semoga aja sesuai harapan pioner, amin. Bayu, moga saja di akhir tahun ini bisa terjadi open mainnet, amin. Mbak Yuliati Moskow, mendengar kabar dari Mamang imun kita jadi naik, mantap Mang. Oke Pak Ridho, yang penting tetap stay selalu Mang Adun. Pak Ejoy, apakah mimpi kita akan menjadi kenyataan? Semoga, amin ya. Ini terus apa ini, orang sukses atas nama akun orang sukses dulu, ini orang iku nyinyir wak berak lu dulu, ini salah kamar kayaknya nih. Salah nggak, siapa yang Mang dimaksud ya gitu loh, nggak tahu Mang Adun, karena Mang Adun mah nggak pernah nyinyirin Pi Network, malahan dari awal Mang Adun konten dukung banget Pi Network. Terus
Pak Supni, hehe, siap terus saya buat mengadun. Ngopi dulu seruput dengan love, asik. Salam Sultan Mang, salam kembali ya Pak Supni. Terus ini Pak Gigi Hardiansa, Kosasi Nicholas, Eko Satoshi Saksi. Mirip gak? Ini sebenarnya persepsi udah lama ya gitu. Jadi banyak asumsi pioners yang berpikir ke situ, tapi nanti akan ada pembahasan dari Pak Kosasi lanjutannya ya gitu. Jadi bagi pioners yang ingin tahu siapa sih beliau sebenarnya, ada sedikit clue yang nantinya bakal mengadun bawa ya ke channel Mengadun. Di sini stay selalu aja, itu ada Mengadun dapat informasi dari Pak Klau ya. Terus ini Pak Agus Beben, hidup Kosasi luar biasa. Pak Abdurrahman, kok saya jadi deg-degan ya Bang lihat video Bang Adun yang ini, baru ini sampai deg-degan lihat video Bang Adun yang ini satu ini, katanya apa sih nih? Oh iya, pantesan lah ya, namanya juga sama Starlink. Karena apa? Itu kita bahas ya gini lah. Jadi itu kan pembahasan bagaimana Penetwork bisa terhubung ke bank-bank. Terus ternyata ada istilah satelit Penetwork, ada satelit Starlink. Ya mau sih nggak heran, karena kan investornya Penetwork sudah pernah kita bahas ya, banyak banget gitu loh, namanya raksasa ya. Jadi ya bukan mengada-ada, dia nggak usah heran gitu kalau misalkan Penetwork sampai bisa berkembang seperti sekarang ini. Contoh ya, ini contoh aja, yang nyinyir kan banyak, tapi kalau misalkan yang nyinyir doang mana bisa berkembang tanpa didukung dengan yang terus mendukung. Jadi yang nyinyir tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau misalkan dibandingkan gitu loh dengan yang terus menerus mendukung Pai, sehingga akhirnya ya Pai bisa terus berkembang seperti itu ya. Buat Pak Abdurrahman, oke. Terus ini Kins, komunitas pionir Amerika kok rehe-rehe bae Mang. Mereka pada santai-santai saja, nggak terdengar heboh gisipi. Kesannya kok seperti cuek-cuek bae, masa bodoh dengan tentang Penetwork. Terus di sini ada yang balas, menurut ringan saya, kata Pak Eki Alvaro ya, di sini proyek raksasa yang berpotensi, pasti banyak saingannya, banyak yang ingin menjatuhkan, ada yang termakan berita hoax atau pengirim opini negatif tentang Pai. Jaga koin kita jangan tergiur dijual murah. Oke. Terus Pak Andri, mungkin pionir Amerika banyak yang udah punya kripto Bitcoin, Ethereum dan lain-lain, jadi udah terbiasa dengan dunia kripto, logis ya. Jadi gini sebenarnya ya, bukan berarti diam-diam baik, bukan. Kalau menurut Mang Adun ya gini, karena jujur waktu itu sempat ada pembahasan gitu loh antara perang GCP, antara GCP Cina, GCP Amerika dan GCP Eropa waktu itu ya. Mungkin pioners yang waktu subscribe Mang Adun masih 1000-an ada yang ingat ya soal pembahasan itu. Makanya Mang Adun juga pengen sih ya upload ulang video-video itu, tapi ya nggak tahu lah kapan ya. Jadi di Amerika itu sebetulnya Penetwork itu Mang Adun sendiri tidak tahu seperti apa kehebohannya kan gitu ya. Jadi harus main ke sana tuh ya gitu. Karena apa? Yang rame itu ya di Cina ya gitu, komunitasnya sampai ini. Mang Adun juga penasaran, tapi kan kayak Dorisin dari Kanada, banyak ya itu duta GCP yang dari Eropa juga, dari luar Asia lah intinya, dari Afrika gitu ya. Cuman kan namanya komunitas seperti Mang Adun katakan itu kan minoritas bukan mayoritas ya gitu. Cuman karena kita aja yang nggak update, kayak Edi Kabas Amerika beliau gitu kan, YouTuber Amerika beliau, bahkan nyinyirin terus gitu loh. Nyinyirin maksudnya gitu. Jadi bukan nyinyirin, beliau menambang juga, tapi terus dramatis ngebahas masalah Pai Asset Forum, ngebahas masalah wallet Pai. Jadi dibahasnya itu malahan ya maaf ya, nyalahin Korti mulu. Itu yang Mang Adun update ya gitu. Oke. Ya sebenarnya mereka tahu juga sih, bahkan Edi Kabas kan disiarkan di YouTube-nya gitu kan, bahkan sering mengadakan podcast segala macam. Ya itu ya entahlah ya, Mang Adun juga entah kalau soal di sana, karena Mang Adun ada di Indonesia. Terus ini dari Mbak Widi, semangat Mang Adun, sehat sehat sekeluarga. Thank you Mbak Widya juga ya.
sehat selalu juga sekeluarga. Terus Mbak Ayu Wandira, berita besar ini, saya percaya Emirat adalah kota yang sangat besar perekonomiannya, ya Dubai. Nah, tempat bisnis yang datang dari berbagai negara. Saya yakin bahwa Emirat gak akan melewatkan peluang besar. Betul ya. Tuh ya, ini pembahasan waktu mulai transaksi tidak menggunakan dolar lagi ya. Itu soal Emirat Arab dan Cina. Terus Pak Rido, 5 jam juga nggak apa-apa, Mang, ini update yang selalu ditunggu-tunggu. Oke. Jadi memang kalau pembahasan era-era digital ya, bagi apa sih pioners yang minat banget gitu sama pembahasan era sekarang ini, Mengadun nggak cuma bahas soal networknya ya gitu. Kadang ada seperti Mengadun katakan, yang sekiranya terhubung gitu loh dengan network, ya Mengadun bawa masuk ke sini gitu, supaya kita update dunia digital era sekarang itu seperti apa gitu kan. Itu mau brisk mau apa itu ya. Ini dari Mbak Ayu Wadira, diam-diam aku selalu nyimak Mang. Salam klik petir buat semua pioners. Waalaikumsalam ya buat Mbak Ayu. Terus ini Pak Kids, Mang, koin Pi bisa disimpan di cold wallet tidak? Kalau menurut Mengadun tidak bisa ya untuk saat ini. Karena apa? Karena itu hanya berlaku di Pi browser ya gitu loh. Jadi adanya di dompet wallet Pi itu sendiri, masukin Prasa Sandi. Jadi kalau misalkan untuk ke cold wallet ya mungkin Kortim punya rencana lain ya, nggak tahu kapan gitu. Kita berharap saja ya, kalau bisa syukur, ya nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Terus ini penyempurnaan 100 aplikasi terus diupayakan oleh Kortim. Ini bahas yang lalu ya. Nih, terus di sini ada Pak Burhan Belet. Jika nilai Pi sebagai barang perdagangan sudah jelas harga ditentukan menurut penawaran dan permintaan, sama seperti halnya kripto tradisional lainnya, tapi Pi ini sudah jelas. Pi diciptakan sama Dr. Nicholas Pi ini sebagai alat barter. Betul, ini yang tadi Mengadun bahas soal perbedaan antara kripto dan mata uang digital ya. Barang dan jasa, bukan barang perdagangan atau didagangkan atau aset digital ya. Jadi alat barternya ini tidak ditentukan dari permintaan dan penawaran kecuali barang perdagangannya. Gimana Mengadun? Yes, setuju banget Mengadunnya, karena memang Pak itu mata uang digital bukan aset digital. Itu harus bisa membedakannya. Terus koin network di wallet kosong. Ini pembahasan soal Pak siapa ya? Pak Yuni Anton kalau nggak salah. Terus ini dari Mbak Nur Hasanah, pemenang gajian bareng kita kemarin-kemarin ya. Ya Bang, punya suami saya juga gitu, padahal sudah migrasi dan 1 sampai 9 centang hijau semua, tapi di walletnya 0. Terus dan ngeloading terus dulu, dan kan sinkronitas apa tuh? Sinkronshotanya sinkronisitas apa ya, pernah di screenshotnya, maksudnya screenshotannya pernah dikirim ke Mengadun lewat messenger. Apa coba Mang jelasin apa kendalanya Mang? Makasih sebelumnya Mang. Yang soal 0 ya, ya mudah-mudahan ya, dan di sini kan sudah hijau semua ya. Ya kalau misalkan di sananya 0, mungkin gitu loh, mungkin ini buat jawaban buat Mbak Nur, belum dipindahkan gitu loh ke available balance ketika sudah migrasi. Seperti itu ya Ban Nur, dan sudah Mengadun bahas di waktu pembahasan full soal isi dompet wallet Pi Mengadun ya. Itu silakan dicek lagi aja gitu ya buat Ban Nur, nanti deh Mengadun kirimkan ya gitu cara memindahkannya bagaimana yang sudah koin udah migrasi. Jadi kalau belum dipindahkan ya mungkin masih 0 gitu ya. Dan kalau misalkan Mbak Nur ini yakin Prasa Sandinya aman itu ya, mudah-mudahan aman gitu ya, pasti bakal ada Pi-nya di situ. Tapi kalau misalkan wah ini Mang udah gua pindahin tapi kok 0 ya, waktu itu ada, misalkan waktu itu ada nih, beda ya dengan yang kasus Pak Yuni Anton ini. Kalau Pak Yuni Anton ini waktu itu ada terus kembali jadi 0 kan gitu kan. Nah itu nggak tahu juga kan, menurut Mengadun tuh di situ dimigrasikan kembali ke daftar periksa mainnet ya itu. Tapi mudah-mudahan nih kalau buat Mbak Nur Hasanah ya, kalau memang istilahnya sudah centang hijau semua itu ya berarti mungkin belum dipindahkan ya. Buat Mbak Nur Hasanah silakan aja, nanti mau kirim deh videonya yang sudah kita bahas waktu itu.
Terus ini Pak Prasadi, selamat sore Bang. Punya saya daftar periksa mainnet sudah warna hijau sampai nomor 8 hanya ini sudah ya. Bagaimana ini Bang? Bisa akun saya lolos KYC? Ya, bisa saja. Kalau cuman memang nomor 9 doang, itu kan udah lulus KYC artinya, tapi nunggu migrasi ya. Buat Pak Prasadi ini mohon maaf ya, udah sampai berkali-kali komentar Mang Adun tuh, bukannya nggak mau balas karena emang sibuk banget ya Mang Adun ya. Bukan sok sibuk tuh, jadi makanya Mang Adun balasnya di sini, di sisi Lestari ya. Pak Rusky hadir Mang, nyimak selalu. Oke, terus ini siapa, Pak Enon Sopiandi, blow on, bilang aja gitu. Wah, jangan bilang gitu, kasihan ya. Kadar manusia kan beda-beda, ada yang pinter ya, itu ada yang enggak gitu. Terus ini Buniran itu memang belum masanya migrasi, bukan hilang. Ya Mang Adun setuju ya, karena kan ketika dikembalikan ke daftar periksa mainnet ya memang belum migrasi lagi gitu, belum dibalikin lagi ke dompet paynya gitu kan. Terus ini bagian Ranobi ngeri gitu terus ya komentarnya. Terus ini ada koin Penrock di wallet kosong masih ya, kata Mbak Nadia, masalah Pak Anton itu alamat emailnya kok belum terverifikasi ya. Ya itu Mang Adun juga nggak tahu kok bisanya gitu. Padahal yang kita tahu ya waktu pendaftaran kan itu ada alamat email semua sudah diverifikasikan ya. Ya katanya sih kabarnya sudah mulai diverifikasikan. Ya, harap maklum aja ya, namanya tidak tahu kan, seperti itu ya. Terus ini ada siapa, Pak Maman Rusman, semoga cepat realisasi, sukses semua pioner dunia, amin ya. Pak Rido tetap menyimak selalu Mang Adun dan sambil seruput kopinya. Oke, terus ini siapa, dari Pak Slamet Sudiono, kalau punyaku udah hijau semua, sama tuh punyaku juga 0. Oh iya, ini sama kayak Pak Mbak Nur ya, mungkin belum dipindahkan ya itu. Dan tapi kalau misalkan sudah pernah ada isinya terus jadi 0, itu hati-hati, khawatirnya itu kena pencurian ya. Perasa sandi kita ada yang ngelihat, ada yang ngebobol seperti itu, karena kita masuk ke situs-situs penipuan, masukin perasa sandi dan sebagainya ya. Diingat-ingat lagi aja, solusinya gimana Mang? Solusinya buat dompet baru, sehingga nanti untuk yang migrasi selanjutnya kata moderator itu akan masuk langsung ke migrasi ke PAI yang baru atau alamat dompet yang baru ya, ke perasa sandi baru seperti itu. Terus ini dari Pak Irfan Top Leze der Razaria Depok. Oke, Pioners Depok, mungkin yang dilihat testnet bukan mainnet Bang, karena itu belum migrasi ya, bisa jadi ya. Terus Pak Ersa Rahman, akun saya belum migrasi udah 3 bulan lulus KYC, nomor telepon belum terverifikasi karena susah, malah habis pulsa. Nah ini yang tadi Mang Adun katakan ya, ada keberlanjutan soal nomor telepon ya. Sini karena susah, pertanyaannya apa, karena belum verifikasi nomor telepon akun saya belum migrasi, punten Mang Adun, dibalas. Nah ini ya juga dibalas sama Pak Ardo Bapak atau Pak Minor TV ya, tidak ada pengaruhnya nomor HP belum diverifikasi dengan migrasi ke mainnet, ditunggu saja migrasinya. Itu menurut Mang Adun sih logis ya. Tapi kalau misalkan kita verifikasi wajah sampai 5 kali, Mang Adun jujur ya, ini kan baru 3 kali dan diperpanjang sampai November sampai Desember kan, seperti itu bagi yang sudah aman itu ya. Nah Mang Adun penasaran, pengen dulu ya melakukan sampai 5 kali verifikasi wajah, karena Mang Adun kan baru 3 kali. Kalau misalkan sudah verifikasi wajah 5 kali tapi belum balik juga, yaitu Mang Adun usahakan nanti untuk verifikasi nomor telepon ya gitu. Oke, karena daftar periksa mainnet Mang Adun juga udah hijau semua gitu, dan Mang Adun lihatnya kan alamat dompetnya kadang hilang kadang ada gitu kan. Tadi ada Mang Adun lihat. Terus di sini ada Pak Adi Priyadi, kayaknya kena hacker disedot koinnya, temanku cuma kirim screenshot hilang paynya semua. Waduh, itu ya mengerikan sekali itu, makanya hati-hati ya, hati-hati. Terus selalu menyimak pokoknya Mang Adun. Oke Pak Rido ya. Terus ini Pak Asep Kamaranagaya, sehat semangat terus mengedukasi Mang Adun. Oke, terima kasih Pak Asep. Pak Rusky nyimak Mang Adun.
Terus Pak Moni motivasi salap, kalau mau pasti coba dilihat pada riwayat transaksinya, mana tahu dia ditipu suruh masukin prasasti sandi oleh penipu. Jangan panjang lebar pembahasannya. Itu sudah mengadun katakan gitulah. Kalau misalkan mau yang pembahasannya sedikit ya dilihat dulu sebelum play video mengadun. Mengadun kan buat video tuh sampai setengah jam gitu, jadi silahkan tonton video orang lain aja ya. Terus ya simpelnya maksudnya seperti itu, daripada yang dengerin kan skip aja gitu. Kalau nggak suka mah nggak apa-apa. Pak Muhammad Priangawan, apa tuh Prianggawan ya, nampaknya Pak Anton ini belum migrasi dan yang pernah dilihat mungkin saldo testnet ya, itu sesuai ya. Terus Pak Imam Musyadat, walah belum migrasi ya, masih kosong. Oh iya, itu kemungkinannya ya. Entah ini Pak Anton Yuniantonya enggak komentar di sini malah ya. Dibaca-baca Pak Anton kan Mang Adun bilang betul ya. Itu jadi ada yang komentar ya, Mang Adun kan tanya juga ke Pioners ya gitu. Simple, Mang Adun mah kalau nggak bisa jawab Pioner yang jawab. Assalamualaikum Bang, tanggapan Nicholas dan core team tentang Pionet yang menjual ke pengepul gimana Mang? Oh itu jelas ya, itu kalau misalkan terjadinya terus menerus ya mohon maaf, itu termasuknya ke pelanggaran. Oke ya, itu resiko udah kita bahas juga ya. Ini udah kita bahas di video yang soal pengingat masa enclose mainnet atau mainnet tertutup ya. Ini kita masuk di biaya transaksi rate 15.000 per 0,05 dolar, 150.000 rupiah ya. Ini pembahasan soal ini menurut Mang Adun nggak penting lah ya, maksudnya bukan nggak penting gimana. Jadi ini silahkan Pioners baca-baca aja ya. Kalau soal yang kayak gini nih menurut Mang Adun ya, itu nantilah resminya kan gitu. Tapi ya kita cukup ya update saja, maksud Mang Adun seperti itu ya. Oke, terus yang di sini ada Putra Maun ya. Kemarin saya disuruh ganti sandi padahal selama ini aman-aman aja, dan hari Senin kemarin di checklist nomor 9 jadi abu. Waduh, setelah ganti sandi jalan lagi balik ke kuning. Waduh, gimana nih yang tadinya enggak. Mang Adun jujur ya, makanya kenapa di sini Mang Adun ada pertimbangan sebelum memperbarui. Pokoknya Mang Adun mengingatkan gitulah ya, mengingatkan silahkan saja bagi yang mau. Kalau yang bagi yang nggak ganti ya nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Itu loh, nggak ada pemaksaan, kembali ke Pioner masing-masing. Kasihan ya kalau misalkan yang tadinya katanya aman-aman aja, ini dari hari Senin kemarin di checklist nomor 9 jadi abu-abu setelah ganti sandi. Aduh, jalan lagi balik ke kuning katanya ya. Ya mudah-mudahan bisa kembali lagi ya Pak Putra Maun. Terus di sini Pak Supriyadi dikali Mang Adun. Oh ini yang soal ini ya, nanti kita itu mah salam cerdas Mang, gasken terus, salam Sultan Pak Supni. Oke Pak Ridho juga kita cari komentar yang bertanya penting ya barangkali. Untuk siapa fungsi ini? Nah ini apa nih, 100 aplikasi. Nah ini barangkali ya, untuk siapa? Ini dari Pak Haji Naam ya. Mang Haji Naam juga sering masuk ke channel Mang Adun ya. Untuk siapa fungsi ini? Apa untuk Pioner, apa untuk khusus untuk para kelompok yang punya aplikasi seperti Pisorum, Picenmol dan sebagainya. Kalau Pionet gimana? Maksudnya gimana ya pertanyaannya? Ini maksudnya itu yang pembahasan soal Pak Klawu ya, 100 aplikasi itu disiapkan ya, maksudnya ya buat kita gitu, cuman yang disiapkan ya oleh Picor Team, dan itu urusan para pengembang gitu loh. Kalau nanti kita mau tahu matangnya aja gitu ya buat Pak Haji Naam. Terus di sini ada Pak Yana Mulyana. Mang, emang waktu 2019 kan core team untuk KYC memakai kontrak dari aplikator lain, makanya dulu nggak rumit, dan jika gagal langsung muncul lagi KYC sampai lulus. Ini info udah lama Mang. Oh iya udah lama Mang Adun, nggak sampai sih ya waktu 2019 belum nambang Mang Adun. Terima kasih buat Pak Yana Mulyana yang udah share infonya ya. Terus ada Mbak Ayu Wandira, nambah imun Mang, keren lah. Oke ya, betul. Terus gak jadi open mainnet tahun ini Mang. Ini kata siapa nih, Pak Mahdin ya.
nggak jadi ya, kita nggak tahu ya, karena Kotim aja tujuannya tuh 2024. Terus ini ada Pak Hendra. Selamat siang Madun, gimana cara KYC teman saya ditolak, dia nggak pernah maksudnya dia nggak ngerti pada saat ajukan banding KYC, padahal koinnya sudah 500-an lebih dan bukan akun palsu. Tolong bagaimana caranya mengadun, berikan pencerahannya agar bisa KYC ulang. Itu satu-satunya cara ya. Ini kan ditolak nih ya, aduh, jadi apa yang menyebabkan ditolak itu gitu. Waktu di sini dijelaskan nggak ngerti pada saat ajukan KYC banding. Itu mah seperti kita ngisi sembarangan ya. Jadi ini juga peringatan buat ketua tim referral ya, atau kita yang ngajak orang. Kalau misalkan yang nggak ngerti tuh tolong dikasih arahan saat misalkan ingin mengisi KYC itu ya, jangan sembarangan. Kita yang sudah jujur ya mengadunya, ini mengadun aja yang misalkan harus ada KYC ulang nih, mengadun juga sangat hati-hati, apalagi kalau yang nggak ngerti itu resikonya bahaya ya kalau KYC-nya ditolak gitu. Nah di sini ada balasan, kita lihat balasannya. Ini dari Rama Ira ya, atas nama akun Rama Ira. Hapus akun, nambang dari nol, tidak ada jalan lain. Yes, Mang Adun setuju ya, setuju banget gitu. Jadi cuman nih Mang Adun sarankan ganti HP gitu. Nah karena kita ganti HP ya, itu otomatis akunnya baru, aplikasi Penetbox-nya baru, nambang kita baru juga ya, walaupun ya koinnya sudah banyak ya, mau bagaimana lagi ya, namanya KYC-nya ditolak seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita tetap melanjutkan klik petir nih misalkan, terus kita aktif terus, dan soalnya kan ini kan kalau misalkan KYC tidak lulus kan nanti sama aja ya, kita nambang selama 6 bulan doang, mau ratusan mau ribuan pai, disisakannya yang sisa 6 bulan doang gitu loh. Kayak kalau yang nggak lulus KYC-nya ditolak itu sebagian besar painya hilang, jadi percuma. Ya udah mending iya bener ya, ganti HP ganti akun ya, mau bagaimana lagi kan. Itu juga makanya Penetbox ini bukan proyek sembarangan, kita tidak bisa semena-mena juga seperti itu, harus hati-hati sekali ya. Semoga bisa dipahami buat Pak Hendra ya. Terus di sini ada Pak Ajwar ya. Kalau Facebook dibajak orang, apakah bisa ganti juga Bang? Kan jadi 2 Facebook yang terhubung ke Penetbox-nya. Terima kasih, tunggu jawabannya, semoga bermanfaat. Nah ini yang cukup bahaya ya, makanya kita sering-sering ya itu ngelihat-lihat ke Facebook ya, yang itu nanti bakal Mang Adun buatkan juga, udah pernah Mang Adun buatkan videonya ya gitu. Itu soal cara melihat ke situs web gitu yang terhubung ke Penetbox ya. Nah ini pertanyaannya, kalau misalkan kalau Facebook dibajak orang, apakah bisa ganti juga Bang? Kan jadi 2 Facebook yang terhubung ke Penetbox-nya. Terima kasih, tunggu jawabannya, semoga bermanfaat. Ini Pak Ajwar ya. Jadi menurut Mang Adun ya, verifikasi Facebook begini Pak Ajwar ya. Ketika kita verifikasi Facebook ya, Penetbox nih khususnya ya, kan ada verifikasi Facebook. Nah ketika kita masukin verifikasi Facebook kan sudah terverifikasi. Contoh nih ya, kita langsung contoh saja di sini di profil ya, profil. Nah kan sudah terverifikasi ya, kita bisa lihat di sini Facebook, mana Facebook. Nah Facebook di sini ini nggak ada. Kalau sudah centang hijau, kalau alamat email bisa diperbarui, kalau kata sandi bisa diperbarui, tapi kalau verifikasi Facebook nggak ada perbarui, artinya sudah terverifikasi. Terus gimana pertanyaan kalau misalkan dibajak orang? Ya itu solusi satu-satunya itu verifikasi nomor telepon, harus aktif. Karena apa? Karena itu menjadi salah satu akses untuk kita masuk kembali ke akun kita gitu loh. Selain dengan menggunakan Facebook, tapi juga menggunakan nomor telepon seperti itu ya. Makanya Facebook itu ditautkan ke nomor telepon, verifikasi 2 langkah itu, autentikator 2 langkah ya itu. Jadi supaya ketika ada apa-apa dengan Facebook kita, ada notifikasi ke HP kita, dan orang yang ingin membajak itu tidak akan bisa membajak tanpa ada verifikasi di nomor telepon kita gitu. Itu ya
Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Karena di sini nggak ada opsi verifikasi Facebook, sudah checklist ya. Kalau misalkan udah checklist sudah nggak bisa. Ini alamat email doang yang bisa diperbarui dan kata sandi bisa diperbarui. Kalau misalkan bikin juga gimana cara verifikasinya, Mang Adun juga belum update soal itu ya. Oke, ini tadi buat siapa di sini, Pak Ajwar ya. Jadi kalau misalkan Facebooknya itu udah dibajak ya direlakan saja ya. Gitu, syukur-syukur dikembalikan. Oke, ya nah, solusinya yaitu verifikasi nomor telepon dan jaga emailnya ya, verifikasi 2 langkah juga, terus nomor teleponnya juga verifikasi, dan kata sandinya juga itu harus ingat, sehingga kalau misalkan mau masuk ke akun Facebooknya nggak bisa menggunakan Facebook, bisa dengan cara yang lain ya Pak Ajwar. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, ini Mbak Nurul Pazarela Sadi ya. 10 bulan lalu selalu dapat undangan QWC, sekarang gak dapat undangan. Mencoba QWC tanpa undangan, ditolak karena umur belum 18 tahun. Oh, ini Neng ya, berarti belum 18 tahun. Gini Neng, jadi posisinya ya nanti bakal kita bahas soal ini ya, bagaimana cara mengamankan akun yang umur 18 tahun ini ya, di bawah 18 tahun. Oke. Ya, ditunggu saja ya update terbarunya transisi, maksudnya web 2 ke web 3 Facebook. Sangat mantap sekali Bang, terima kasih sharing informasinya. Oke, sama-sama. Terus ada Pak Julius Dinjaya, udah banyak kode-kode sandi yang dibentuk dan saling terhubung. Oke, betul sekali ya, terhubung ke eksternal juga sebagai kerja keras Pikor Tim untuk persiapan. Mantap Mang. Oke, mantap Mang Adun. Ini soal apa sih, 100 aplikasi yang sudah disiapkan, emang betul ya gitu. Jadi Pak Rido juga. Terus ini ada perjalanan panjang Pak Suhaidi. Nah ini sama Mang Adun, aku juga Lipnes gagal terus ya. Terus apa nih Bang, saya udah lama daftar di PAI 2022, terus nggak aktif lumayan lama. Terus saya baru buka lagi udah sebulan lebih, baru sebulan ya on. Terus 5 hari yang lalu dapat undangan QWC, terus saya jalani, tapi keesokan harinya status QWC saya tentatif. Mohon saran Bang, kalau belum ada referral satupun, apa bisa lulus QWC? Soalnya susah nyari referralnya. Ini ada yang balas ya, kita lihat balasannya ya. Wah, ini nih banyak banget nih. Oke, di sini ada Pak Edi Winarto, terima kasih ya yang buat udah jawab. Referral menurut saya tidak terlalu penting, betul. Yang penting diri kita yang konsisten dan serius menjalani proses 1 sampai 9 dengan benar, ya kan. Terus perjalanan panjang dan makan guys, katanya hari kerja keras lagi guys, harus kerja keras lagi, betul. Ketinggalan maksudnya saya guys. Aduh, lucu nih komentarnya dari Pak Edi Winarto ya. Terus maaf, saya kira untuk bisa validasi lingkaran keamanan syaratnya referral 5. Alhamdulillah sekarang udah 100. Ternyata otomatis muncul pioner lain, jadi bisa ditambahkan. Nah itu yang soal tadi kita lihat di lingkaran keamanan ya. Kalau referral mah betul, nggak ada referral juga bisa nambang. Terus ini Pak Agapitus juga turut mengomentari ya, katanya kalau masalah gagal liveness yang penting lakukan terus setiap pendapat notif itu. Saya mengalami lebih 2 bulan lalu tidak pernah berhasil melakukan liveness, tapi setelah mendapatkan notif diganti sandi saya lakukan, ternyata bisa normal lagi. Tapi perlu ngat di profil utamakan sudah verifikasi semua. Ya betul, memang itu ya, itu diutamakan verifikasi semua. Nah ini terus apalagi dari Pak Gatot telepon ya, tar ujung-ujungnya seperti Robert apa itu ya, Robert bodong uang, memberi digarong, suruh bayar pajak. Kasus ini seharusnya ditangani pemerintah. Jadi kita jadi curiga, ini apa ada kong kalingkong dengan dia ini. Wah, aduh, ini nggak ngerti. Banyak komentar yang mengadun nggak ngerti ya. Jadi tolong kalau komentar tuh ya bahasnya ini kayak salah masuk kamar, malah tuh nggak ngerti ya. Jujur yang dibahas tuh apa gitu loh, yang dikomentari apa, seperti itu ya. Terus Pak Idomsa, salam kenal Mang Adun, saya dari Lampung. Halo pioner Lampung ya. Terus Cilegon Banten, asal Cilegon Banten. Perjalanan panjang Mang Adun, hampir putus asa, hampir saya hapus, tapi masih saya coba dan coba, akhirnya lulus juga QWC digantung 3 tahun Mang. Wow, gila ya Pak Idom Sah, ini luar biasa daya tahannya, seperti itu. Ini dari Pak Edinya ya, Mang Adun izin untuk menyematkan ya.
Mana ada bacaan sematkan? Tidak di sini. Di sini sematkan. Nah ya, buat Pak Edi, terima kasih banget atas mentornya, sangat mengedukasi sampai saya sukses sematkan. Oke Pak Edi ya, nggak apa-apa, sama-sama lah, kita saling bantu aja ya sesama planners. Terus ini ada Pak Ahmadri, nomor telepon itu tidak dipermasalahkan, yang dipermasalahkan orangnya sendiri yang bingung. Terus lain-lain aja dibahas, ya gimana ya, namanya juga ada pembahasan. Hadir nun bari ngopi biar tambah seru. Oke siap Abah. Terus Mang Adun, referral saya sudah QC ya, terus tapi belum lulus Mang. Apakah apabila belum lulus di akhir bulan September ini itu gimana Mang Adun ya? Maksudnya ya kalau belum lulus ya, yang penting itu daftar penghitung waktu mundurnya itu dijeda ya. Buat Pak Saiful di sini mudah-mudahan juga nyimak ya di bagian terakhir ini udah sejaman, jadi kita percepat saja. Oke ya, yang penting penghitung waktu mundurnya ya, seperti itu dijeda, jangan berjalan ya. Terus maaf Mang, kalau ini siapa, Indra Gunawan, Pak Indra Gunawan, maaf Mang, kalau tidak melakukan liveness apakah tidak akan ada pengaruh pada koin Pi saya? Susah Mang, gagal terus. Waduh, itu gimana ya, bersih-bersih HP-nya ya. Atau Pak Suhaidi tuh sampai ganti HP ya, gimana ya, kata Mang Adun itulah, kalau misalkan nggak ada buat ganti HP ya kita ngutang gitu ya. Mang Adun juga sama, tidak bayar kontan. Diupayakan saja ya, seperti itu. Jangan sampai tidak liveness, karena itu uji keaktifan. Nanti kalau tidak liveness tidak terverifikasi sebagai akun aktif dong, seperti itu ya Pak Indra ya. Terus PRW otomotif, kalau saya masih tentatif Mang, cuma ada tambahan kata di bawah tentatif, dimohon untuk jadi validator. Udah dapat undangan liveness 2 kali Mang Adun. Oke, semangat aja ya yang masih nunggu-nunggu liveness, seperti itu. Terus Pak Ersrah Rahman, ini saya sampai saat ini belum terverifikasi nomor telepon, malah habis pulsa capek katanya. Saya lihat punya Mang Adun juga belum verifikasi nomor teleponnya. Ya, Mang Adun masih nunggu ya, itu nunggu sampai 5 kali liveness. Kalau masih belum terverifikasi juga Mang Adun, atau belum balik semuanya juga, Mang Adun akan melakukan verifikasi nomor telepon. Saya kartunya Indosat belum bisa verifikasi, dan saya sudah ke Grey Indosat loh, tapi tidak bisa memberikan solusi alias jong. Gimana nih? Wah, itu emang Indosat parah ya. Ayo dong ya, yang barangkali ada yang stay di sini gitu. Ini perbarui sandi network, artinya nggak perbarui sandi asalkan gitu. Sudah terlalu lama tidak open network, sampai sandi akun Pi juga udah lupa. Apakah ada solusi untuk mengetahui sandi akun Pi kita? Iya, Kortim belum memberikan opsi untuk itu ya. Mang Adun juga sama, lupa ingat ya, udah lama banget soalnya ya. Yang penting Facebooknya terverifikasi. Mang Adun waktu itu login menggunakan Facebook ya, atau nomor teleponnya terverifikasi. Terus ini dari video short ya, dari siapa ini yang atas tadi, Bosogen ya. Terus ini ada Ulfatul Mutohimah ya, Mbak Ulfa mungkin ya, maksudnya kapan lagi ada, katanya ini yang soal peer to peer GCP Pioner Bojonegoro ya. Tidak tahu ya Pak, itu gabung aja di komunitas-komunitas. Mang Adun juga update dari komunitas ya. Terus ini Pak Aris ya, Mang Adun KYC tentatif itu seperti apa ya, mohon penjelasannya, benar-benar nggak ngerti. Tentatif itu artinya ya, ini Mang Adun ulangi lagi ya, walaupun sudah banyak Mang Adun share video soal QC tentatif. Tentatif itu artinya dapat berubah, QC yang dapat berubah, atau QC sementara. Itu ya, QC sementara gimana Mang maksudnya? Jadi QC tentatif itu bisa berubah, bisa ditolak, bisa diterima gitu, dan itu bersifatnya sementara gitu. Jadi kita masih nunggu kejelasan dari Picor Team. Itu simpelnya dari penjelasan QC tentatif buat Pak Aris ya. Ya makanya mudah-mudahan lulus, lakukan liveness verifikasi wajah, seperti itu ya. Terus ini Pak Yandi, menurut saya adanya status
apa tuh KYC tentatif karena adanya verifikasi wajah ulang ya, karena saya udah 2 kali mengalami ini dan sekarang alhamdulillah udah normal lagi tanpa melakukan apapun. Wah mantap ya ini. Jadi mudah-mudahan mungkin Pak Yandik ini verifikasi nomor teleponnya udah selesai ya. Terus ini ada Pak Teguh Firmansyah, kalau nantinya Pay nggak bisa dipiatkan auto jadi sales go om. What? Itu soal pembahasan Pay jadi piat ya. Di sini juga ada Pak Edi Winarto juga. Kalau saya dagang bubur kacang hijau dan ketan itu aja lah. Oke. Terus ini balas lagi, wah enak tuh sering buat sarapan sama gue sambil cuci mata lihat cewek berangkat sekolah. Gokil ya. Oke, jadi gini loh solusinya. Gak usah bingung Pak Teguh Firmansyah. Jadi kita kalau misalkan Pay itu tidak bisa dipiatkan, belanja saja ke barang yang misalkan harganya itu jutaan, habis itu kita jual lagi gitu, jadi duit. Oke, sesimpel itu ya gitu. Terus ini ada dari Tan Channel, Assalamualaikum Mang Adun, bagaimana kalau saya tidak memvalidasi lagi karena takut kena sanksi jika ada kesalahan kalau memvalidasi. Nah ini banyak juga pioners yang ketakutan ya untuk memvalidasi atau menjadi validator lagi. Itu sebetulnya ya, ini udah ada pembahasan kita, itu sebetulnya jadi validator tuh pilihan seperti itu. Kalau misalkan kita jadi validator ya kita membantu Pikor Team gitu dan akan diberikan imbalan. Kalau tidak jadi validator tidak masalah. Oke, itu jawaban dari Mang Adun ya. Silahkan diluruskan kalau misalkan ada salah ya seperti itu. Karena apa? Karena ketika misalkan kecuali Pikor Team bilang wajib jadi validator, kan nggak bilang gitu Pikor Team, berarti kan nggak wajib. Itu aja simpelnya ya. Oke, ini Pak Rusky alhamdulillah sehat dan tetap semangat Mang Adun. Amin ya. Pak Hambang juga hadir selalu. Terus di sini ada siapa lagi? Pak Idom Syah, punya saya beda Bang, nggak ada yang menghapus HP. Oh itu, udah yang lama juga ya itu. Mantap jiwa. Udah jawab ya itu tadi Pak Idom Syah. Terus ini Nizam Mejam, Assalamualaikum Bang, bagaimana dengan validator status Mang Adun? Udah kembali normal apa belum? Ya belum. Terus ini dari Pak Jira, Mang tadi saya ke Gerai Indosat, yaitu masalah nomor telepon tidak verifikasi, berhasil diverifikasi, tidak berhasil diverifikasi, maksud jawaban petugas tidak bisa karena kan konten dari Gerai kita disuruh ke Gerai Indosat untuk membuka roaming internasional, ternyata petugasnya bilang nggak ada. Komennya kemungkinan Pentok tidak ada kerjasama. Jawabannya begitu, dan tapi sudah dibuat laporan sama petugasnya. Kalau tidak bisa connect ke Pay dan tidak bisa verifikasi ke negara, gimana solusinya Bang? Waduh, ya mudah-mudahan seperti kata Pak Ardoba tadi juga meyakinkan bahwasanya daftar periksa mainnet atau bermainnet, migrasi mainnet itu nggak ada hubungannya dengan nomor telepon ya. Sebetulnya itu sih menurut Mang Adun ya, cuman mungkin karena Pikor itu ingin memastikan gitu loh, dengan verifikasi nomor telepon tuh ingin memastikan bahwasanya pioner tuh masih aktif, akunnya masih aktif. Nah pengganti dari verifikasi nomor telepon itu Livenes, makanya kata moderator sampai 5 kali gitu ya. Ya mudah-mudahan aja ya gitu ya, karena kan gimana Mang Adun juga sama ya gitu, menggunakan kartu Tri Indosat tuh belum verifikasi juga gitu. Mang Adun masih nunggu sampai 5 kali ya. Ini buat Pak Jire seperti itu. Banjarnegara, halo Pak Sabar Supriyatin hadir, salam sehat selalu Mang Adun, thank you. Terus ini Pak Ardoba, gas fee atau biaya transaksi Pentok akan ditentukan, diumumkan setelah open mainnet dan sudah terintegrasi dan tertanam di jaringan blockchain transaksi yang tidak akan bisa diubah-ubah lagi. Betul ya. Terus ini enggak lama setelah Ethereum lalu Indodax ya ini ya akibat dari Web2 seperti itu ya. Ini masih banyak banget ya, kayaknya Mang Adun sudahi dulu ya ini sisi lestarinya ya, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih buat semua yang sudah stay selalu, komentar-komentar juga. Jadi ya, udah ya, kayaknya ini udah nih nyampe yang jangan lelah Mang Adun terus kasih info update-nya, nanti bakal kebayar hasilnya Mang. Sukses buat Mang Adun. Oke, terima kasih ya buat Pak Burhan Belet juga ya. Oke,
Kiranya cukup sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi Lestari yang akan datang ya. Mang Adun sudah jawab semuanya yang ngobrol bareng juga dengan pioner semua ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah berkomentar, yang sudah menambahkan informasi, yang sudah balas-balas komentar juga ya. Itu. Jadi ya itu nggak harus nunggu Mang Adun yang balas ya. Kalau Mang Adun kan jujur ya, diudag-udag apa tuh bahasa Jermannya ya. Diudag-udag. Dikejar-kejar gitu, dikejar-kejar sama yang namanya kehidupan nyata. Mang Adun punya kesibukan dan Pilar juga pasti punya kesibukan, jadi harap maklum ya. Mang Adun sih pengennya aktif terus di YouTube, tapi kan karena gajian YouTube aja jarang-jarang kan gitu. Mang Adun masih mengandalkan yang di dunia nyata ya, tentunya dengan izin dan ridho Tuhan juga, amin. Oke ya, semoga sehat selalu, lancar rezeki, diberkahi dalam setiap urusannya. Nanti kita lanjutkan lagi di informasi pentok yang berikutnya di sesi Lestari yang berikutnya. Sekali lagi Mang Adun ucapkan selamat atas 4000 subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, pioners. Bye bye.